Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5091-5096. Di sisi lain, Dev dan Tetua Agung masih bertarung. Beatrice berdiri di kejauhan, wajahnya sepucat kertas. Dia bisa merasakan bahwa jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, seluruh kota Liuli mungkin akan hancur menjadi debu. Saat ini, terdengar raungan tua dan agung dari kejauhan, "Cukup. Hentikan." Aliran cahaya ungu emas menerobos udara dan langsung mendarat di tengah pusaran energi. Itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah bercorak naga ungu tua, dengan wajah sederhana dan mata sedalam langit berbintang. Dia memancarkan tekanan mengerikan yang membuat dunia menyerah. Dia adalah Torval Sang, penguasa Istana Sura. Begitu dia bergerak, tangan kanannya seperti pedang, dan dengan sentuhan ringan, pusaran energi yang cukup untuk menghancurkan dunia mencair seperti es dan salju, dan naga emas serta hantu Sura menghilang di udara pada saat yang bersamaan. Ketika Tetua Agung itu melihat kepala istana, jejak keengganan melintas di matanya, tetapi dia tetap menyingkirkan pisaunya dengan marah dan berlutut dengan satu kaki, kepala istana. Torval bahkan tidak melihatnya, matanya tertuju pada Dev, matanya rumit, rekan Taois Chen, meskipun putraku Rocky pantas mati, Tetua Agung adalah pilar istana Shuro kami. Kamu menyakitinya begitu banyak, itu terlalu banyak. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan bahkan udara tampak membeku. Dev tersenyum ringan dan menyeka darah di pedang, kepala istana, kamu bercanda. Dia memblokir jalanku untuk membalas dendam. Aku hanya membela diri. Jika aku yang mati di bawah pisaunya hari ini, apakah Istana Shuro akan mengatakan, terlalu banyak? Torval mengerutkan kening, dan tekanan di tubuhnya terus menyelimuti Dev. Dan Dev berdiri dengan tenang, merasakan tekanan Torval, tetapi ekspresi Dev sama sekali tidak berubah. Setelah beberapa saat, Torval menyingkirkan tekanannya, tersenyum dan berkata, rekan Taois Chen, ini semua salahku. Demi aku, mari kita lupakan saja hari ini. Saat aku kembali ke Istana Sura, aku akan menghukum Tetua Agung dengan berat. Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penguasa Istana Sura begitu masuk akal dan mudah diajak bicara. Bagaimanapun, dia telah membunuh dua putra orang ini. Dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak marah, justru meminta maaf kepadanya. Tuan, Anda sopan. Jika Istana Sura tidak menggangguku hari ini, aku tidak akan pernah peduli. Dev tidak ingin menjadi musuh Istana Sura. Baiklah, jika Anda punya waktu, silakan datang ke Istana Suraku sebagai tamu. Torval tersenyum tipis. Tentu. Dev mengangguk. Tetapi tepat ketika Dev hendak pergi bersama Beatrice, Tetua Agung itu menghalangi jalannya. Kepala istana, jangan biarkan anak ini pergi. Dia telah membunuh putra tertua. Kita harus membalaskan dendamnya. Tetua Agung meraung. Tetua Agung, aku perintahkan kau untuk menyingkir. Wajah Torval sangat jelek. Kepala istana, aku harus membalaskan dendam putra tertua hari ini. Tetua Agung sebenarnya tidak mendengarkan kepala istana. Tetua Agung, kamu keterlaluan. Kamu bahkan tidak mendengarkan ayahku. Meskipun kau adalah Tetua Agung, ayahku adalah kepala istana. Sharon berkata kepada Tetua Agung dengan marah. Aku hanya tahu bahwa jika aku membiarkannya pergi, bagaimana Istana Suraku bisa memiliki wajah di surga kedua ini. Jika kepala istana bahkan tidak bisa melindungi putranya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi semua orang di Istana Sura? Tetua Agung benar-benar mengkritik Torval untuk melawannya. Kamu. Torval sangat marah. Tepat saat dia hendak berbicara, beberapa suara menembus udara datang dari kejauhan. Puluhan aliran cahaya terbang dari langit, dan pemimpinnya adalah seorang pria tampan berjubah putih bulan, memegang kipas giok. Dia adalah kepala paviliun Tianyuan. Di belakangnya mengikuti beberapa pria tua dengan aura yang sama menakutkannya, jelas semuanya adalah pejabat tinggi paviliun Tianyuan. Tuan Istana Sang, apa kabar? Kepala paviliun Tianyuan melambaikan kipas giok dan tersenyum di samping Torval, tetapi matanya menyapu Dev dengan ganas, saya baru saja lewat dan melihat fluktuasi energi yang hebat di sini. Saya pikir ada seorang master di sini untuk bertukar pikiran. Torval mengerutkan kening lebih erat, Tuan Tian, Anda di sini, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan. Dia dan penguasa paviliun Tianyuan selalu berselisih, dan paviliun Tianyuan dan Istana Sura telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Kemunculan tiba-tiba pihak lain pada saat ini jelas bukan hal yang baik.
Penguasa paviliun Tianyuan tidak menjawab, tetapi menatap tetua itu, dengan kilatan yang nyaris tak terlihat di matanya. Tetua Agung Istana Sura memang pantas dengan reputasinya. Teknik Sura menghancurkan dunia tadi benar-benar mengejutkan, tetapi sangat disayangkan. Dia mengubah topik pembicaraan dan menatap Dev. Sangat disayangkan bertemu Dev yang memiliki harta langka. Tetua Agung itu tiba-tiba mendongak dan menatap penguasa paviliun Tianyuan, dengan sedikit keraguan di matanya. Penguasa paviliun Tianyuan melanjutkan, Dev ini membunuh putra dewa paviliun Tianyuanku, menghancurkan tetuaku, dan menghancurkan bayanganku. Tidak semudah itu bagimu untuk melawannya, kan? Terutama karena penguasa istana Suramu takut, kamu hanya seorang tetua agung, kenapa kamu ngotot? Penguasa paviliun Tianyuan jelas-jelas mencoba menabur perselisihan. Dev mencibir dalam hatinya. Penguasa paviliun Tianyuan ini benar-benar pandai menabur perselisihan. Wajah tetua agung itu muram, lalu dia menatap penguasa paviliun Tianyuan dan berkata, Tuan Tian, Dev ini membunuh putra pertama dan menghina istana Suraku. Hari ini, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan mencabik-cabiknya. Jika Tuan Tian bersedia mengulurkan tangan, aku bersedia mengesampingkan dendam masa lalu dengan paviliun Tianyuan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Wajah Torval berubah drastis, Penatua Agung. Kamu. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Agung tiba-tiba mengusulkan untuk bekerja sama dengan paviliun Tianyuan. Anda tahu, kedua keluarga itu selalu menjadi musuh bebuyutan. Penatua Agung, kau bertindak terlalu jauh. Tidakkah kau tahu bahwa Istana Sura dan paviliun Tianyuan selalu berselisih? Dan Dev membunuh Rocky, putra ayahku, mengapa kau masih ngotot untuk membalas dendam? Sharon sangat bingung dengan tindakan Penatua Agung. Karena Rocky adalah putranya. Tiba-tiba, Torval berbicara perlahan. Apa? Sharon terkejut. Dev dan Beatrice juga terkejut. Dev, yang awalnya berencana untuk pergi, tidak pergi. Dia ingin mendengarkan dengan saksama apa yang sedang terjadi. Hahaha, ada hal seperti itu di Istana Sura. Aneh sekali. Penguasa paviliun Tianyuan tertawa terbahak-bahak. Wajah tetua agung tampak muram, tetapi dia tidak menyangkal kata-kata Torval. Ayah, apa yang terjadi? Sharon bertanya dengan heran. Sebenarnya, Rocky adalah putra bibimu dan tetua agung. Mereka pikir mereka merencanakannya dengan sempurna, tetapi aku sudah mengetahuinya sejak lama. Itulah sebabnya ketika aku mengasingkan diri, aku menyerahkan semua urusan Istana Sura kepadamu. Torval menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Torval, Sharon benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya bahkan bukan saudara tiri. Setelah mendengar kata-kata Torval, aura tetua agung tiba-tiba melonjak, dan semangat juang ungu gelap melonjak di sekelilingnya, seolah-olah kebencian dan kemarahan yang telah terkumpul selama beberapa dekade akhirnya menerobos bendungan. Dia tiba-tiba menarik token Sura dari pinggangnya dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Suara renyah dari token yang pecah sangat keras di kota Liuli yang sunyi. Torval, karena kau sudah menjelaskannya hari ini, aku tidak takut lagi. Menurutmu mengapa aku bertahan selama bertahun-tahun? Suaranya serak, dan matanya merah. Dia dan aku adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh di kaki Gunung Sura. Kami sepakat untuk menjelajahi surga ketiga bersama, tapi bagaimana denganmu? Dia menunjuk Torval dengan keras, ujung jarinya gemetar karena marah. Saat itu, kau hanya mengandalkan statusmu sebagai tuan muda Istana Sura dan menggunakan kekuatanmu untuk memaksanya menikah denganmu. Saat itu, dia sudah memiliki darah dagingku. Beatrice tanpa sadar mencengkeram lengan baju Dev, sementara Sharon terhuyung mundur setengah langkah, wajahnya sepucat kertas. Tidak. Tidak mungkin. Ayahku bukan orang seperti itu. Kenapa tidak mungkin? Tetua Agung tertawa getir, apakah menurutmu ayahmu orang baik? Dia memisahkan kami dengan paksa dan menyerahkan pengelolaan Istana Sura kepadamu, seorang wanita. Dia tahu bahwa Rocky adalah anakku, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya. Dia hanya ingin aku melihat anakku dipandang rendah di Istana Sura dan melihat anakku memanggilnya ayah. Sekarang anakku sudah mati, tetapi dia akan membiarkan pembunuhnya pergi tanpa mengedipkan mata. Tetua Agung tampak marah. Tetua Agung, bukankah anakku juga dibunuh oleh Dev? Aku juga tidak membalas dendam padanya. Max bukan anakmu. Torval berkata kepada Tetua Agung. Tetapi siapa yang tahu bahwa setelah mendengar ini, Tetua Agung tersenyum tak berdaya, kamu memiliki banyak anak, tetapi aku hanya memiliki satu putra. Dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mencari wanita lagi, dan semua masa depanku akan diberikan kepada Rocky. Tapi sekarang, Tetua Agung tiba-tiba menoleh ke Dev, tatapannya tiba-tiba menjadi galak, tapi kamu.
Dev, kamu membunuhnya. Kamu tidak hanya membunuh anakku, kamu juga menghancurkan harapanku. Dev tampak tak berdaya, bagaimana dia bisa tahu hal ini, apalagi kekacauan di Istana Sura. Sepertinya bahkan jika Anda pergi ke alam surgawi dan menjadi abadi, Anda tidak dapat menghindari beberapa keterikatan emosional, dan Anda tidak dapat melarikan diri dari kebiasaan dunia sekuler. Kepala Paviliun Tianyuan melambaikan kipas gioknya, dengan senyum licik di bibirnya, sungguh cerita lama. Tetua Agung, jika kau bergandengan tangan denganku, mengapa kau harus menderita penghinaan ini? Bunuh Dev terlebih dahulu, dan aku akan membantumu mengambil alih Istana Sura. Kemudian kau akan menjadi kepala Istana Sura. Setelah mengatakan itu, beberapa lelaki tua di belakangnya melangkah maju pada saat yang sama, dan aura mereka meledak, dan udara langsung meledak menjadi suara berderak. Torval. Kepala Paviliun Tianyuan menatap Torval dengan wajah pucat dan berkata, hari ini, Paviliun Tianyuanku tidak ingin mengambil alih Istana Suramu, hanya untuk mencari keadilan bagi putra Dewa Paviliun Tianyuan dan tetua yang telah meninggal. Jika kau bersikeras melindungi Dev, kau akan menjadi musuh Paviliun Tianyuanku, dan aku akan membunuhmu juga. Sebelum kata-kata itu jatuh, para lelaki tua Paviliun Tianyuan telah menyebar dalam bentuk kipas, dan beberapa bilah angin tajam mengembun ketika kipas giok itu diayunkan, menunjuk langsung ke Dev dan Torval. Tetua Agung meraung, dan berdiri di samping penguasa Paviliun Tianyuan dengan pedang di tangannya. Hantu Sura berwarna darah bangkit dari bilah pedang, dan dia jelas siap untuk bertarung sampai mati. Beraninya kamu. Torval melangkah maju, dan energi ungu emas di sekelilingnya meledak seperti tsunami, dan batu bata mengkilap di tanah retak inci demi inci. Dia melambaikan lengan bajunya, dan energi berbentuk naga menyerbu ke arah penguasa Paviliun Tianyuan, tetapi dengan mudah dihalangi oleh pihak lain dengan kipas giok. Apakah Paviliun Tianyuan saya mudah digertak oleh Istana Suramu? Ayah, jangan menyerang. Sharon berteriak cemas, mereka terlalu banyak. Dia tahu bahwa dia dan ayahnya sendiri tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari begitu banyak orang dari Paviliun Tianyuan. Terlebih lagi, sekarang Tetua Agung telah memberontak dan berdiri di sisi Paviliun Tianyuan. Kepala Paviliun Tianyuan mencibir, Torval, kamu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan Istana Sura bukan lagi Istana Sura di masa lalu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu siapa penguasa surga kedua. Orang tua di belakangnya menyerang pada saat yang sama, dan berbagai sinar energi terjalin menjadi jaring, menutupi Torval dan Dev. Cahaya pisau Tetua Agung langsung menuju ke jantung Dev, dan ada niat membunuh yang tak tersamar di matanya. Dev, berikan aku hidupmu. Melihat jaring besar itu akan jatuh, Torval tiba-tiba meraung ke langit, dan suaranya mengguncang langit. Liontin giok sura di dadanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan seluruh aura orang itu melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Hantu Sura yang tak terhitung jumlahnya muncul samar-samar dalam aura ungu emas. Metode rahasia Sura Sihir Sura. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan hantu besar Istana Sura muncul di belakangnya. Pintu istana perlahan terbuka, memperlihatkan hawa dingin yang suram dan menggigit. Para pengawal Sura, dengarkan perintahku. Dengan raungan rendahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh tumpul dari bawah tanah kota Liuli, dan puluhan bayangan hitam muncul dari celah-celah tanah. Mereka mengenakan baju besi hitam, dengan topeng hantu di wajah mereka, memegang senjata rusak di tangan mereka, dan dikelilingi oleh kabut hitam. Setiap sosok memancarkan tekanan mengerikan yang sebanding dengan Tetua Agung. Apakah ini pengawal utama Istana Sura? Wajah penguasa Paviliun Tianyuan menunjukkan keraguan untuk pertama kalinya, legenda mengatakan bahwa hanya darah kepala istana yang dapat membangkitkan prajurit yang mati. Wajah Tetua Agung juga berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, kamu. Apakah kamu gila? Kamu benar-benar membangunkan pengawal Sura untuk melindungi Dev ini. Melihat pengawal Sura di depannya, Dev juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada kekuatan seperti itu di belakang Istana Sura. Pengawal Sura ini adalah teknik pamungkas Istana Sura. Istana Sura ini telah tertidur selama bertahun-tahun. Hanya ketika Istana Sura menghadapi hidup dan mati, pengawal Sura dapat dibangunkan. Namun kali ini, Torval benar-benar membangunkan pengawal Sura untuk Dev. Tidak seorang pun menduga hal ini, bahkan Sharon. Di mata ayahnya, Dev ini sangat penting. Segera, kehampaan di sekitarnya berangsur-angsur berfluktuasi, dan pengawal Sura yang kuat berdiri di belakang Torval. Aura pengawal Sura ini begitu kuat sehingga kemunculan pengawal Sura ini membuat seluruh dunia menjadi ilusi. Itu benar-benar mengerikan. Master Paviliun dari Paviliun Tianyuan melihat pengawal Sura ini, dan ekspresinya lebih buruk daripada memakan kotoran.
Masing-masing pengawal sura ini memancarkan aura tingkat ketujuh alam dispersi negeri peri, dan masing-masing dari mereka penuh dengan niat membunuh yang berdarah. Dengan begitu banyak pengawal sura, sungguh keberadaan yang mengerikan. Tampaknya istana sura bukan kaleng-kaleng, dan kekuatan istana sura selalu ada selama bertahun-tahun. Puluhan pengawal sura memberi hormat kepada Torval bersama-sama. Bagaimanapun, hanya kepala istana dari semua generasi yang memenuhi syarat untuk memanggil pengawal sura. Rekan Taois Chen, aku akan melindungimu. Tidak ada seorang pun di surga kedua yang berani menyakitimu. Torval berkata kepada Dev dengan tenang. Terima kasih, Tuan Sang. Dev berterima kasih padanya. Torval tersenyum pada Dev dengan tenang, lalu matanya sedingin es, menunjuk ke para tetua dan orang-orang Paviliun Tianyuan, pengawal sura, bunuh mereka tanpa ampun. Sosok hitam itu bergegas keluar seperti hantu, dan langsung bertarung dengan para tetua Paviliun Tianyuan. Ledakan senjata yang saling beradu dan gemuruh tabrakan energi mengguncang kota Liuli hingga runtuh. Mereka adalah kartu truf terakhir Istana Sura, aura Torval sedikit tidak teratur, dengan esensi darahku sebagai pemandu, mereka hanya bisa bertahan selama sebatang dupa. Rekan Taois Chen, kau bawa orang-orang itu pergi dulu, serahkan masalah ini padaku. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Ini sama sekali bukan karakterku. Dev memegang pedang penebas naga dan menatap Beatrice dan berkata, Beatrice, menjauhlah. Aku akan bermain denganmu setelah aku membunuh bajingan-bajingan ini. Dev juga memiliki jurus pembunuh di tangannya, dua patung prajurit, unikon api, busur Raja Dewa, dan jiwa Raja Iblis Awan Merah. Masih ada banyak cara. Karena orang-orang ini ingin bermain, Dev akan bermain dengan mereka. Tetua Agung itu semakin menggila saat ini, Torval. Bahkan jika kau mengaktifkan pengawal sura, apa gunanya? Hari ini aku akan membuatmu dan Dev dikuburkan bersama. Dia bertukar pandang dengan Master Paviliun Tianyuan, dan keduanya bergegas menuju Torval pada saat yang sama, jelas ingin mengakhiri pertempuran sebelum pengawal sura kelelahan. Di atas kota Liuli, hantu sura ungu emas bertabrakan hebat dengan bila angin putih bulan, dan keluhan serta kebencian yang telah terpendam selama beberapa dekade semuanya meletus pada saat ini. Udara kota Liuli dipenuhi dengan suara berderak energi yang terkoyak. Pengawal sura di belakang Torval melonjak keluar seperti gelombang hitam, dan lusinan tekanan biksu tingkat 7 dari alam dispersi negeri peri terjalin menjadi jaring, langsung memaksa serangan para tetua Paviliun Tianyuan mundur setengah. Mata tetua agung merah padam, dan cahaya pisau yang terbungkus dalam hantu sura berwarna darah langsung menuju ke jantung Dev, sementara Master Paviliun Tianyuan mengangkat kipas gioknya, dan beberapa bila angin memotong ke arah tenggorokan Torval dalam bentuk kipas. Ayah, aku di sini untuk membantumu. Sharon berteriak dan menghunus pedangnya dari pinggangnya. Meskipun dia baru berada di tingkat kelima dispersi negeri peri, dia telah mempelajari teknik pedang sura dari Torval. Ketika cahaya pedang muncul, energi ungu emas berubah menjadi bayangan berbentuk naga tembus pandang, yang menghantam punggung seorang lelaki tua dari Paviliun Tianyuan. Para tetua Paviliun Tianyuan bertarung dengan pengawal sura, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi di belakangnya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa untuk menghalangi, tetapi Sharon membelah perisainya dengan pedang, dan pelindung bahunya retak menjadi retakan seperti jaring laba-laba. Junior sepertimu berani ikut campur. Pria tua berjubah abu-abu lainnya meraung, dan bola api biru tua mengembun di telapak tangannya, melesat langsung ke wajah Sharon. Melihat api mendekat, Sharon berbalik ke samping dan memutar pedangnya. Pedang itu melengkung, memecah api menjadi titik-titik bintang, dan pada saat yang sama, dia mengetukkan jari kakinya dan mundur ke sisi Torval. Beatrice terengah-engah dan melihat ke medan perang, tetapi matanya tiba-tiba membeku. Dia terhempas oleh kekuatan tak terlihat dan menabrak dinding kaca. Beatrice! Dev berteriak kaget. Sebelum dia bisa menghunus pedang penebas naga di tangannya, dia melihat Beatrice telah menstabilkan tubuhnya di dasar dinding. Beatrice melambaikan tangannya dengan pucat, Dev, aku baik-baik saja. Hanya saja wilayahku terlalu rendah, jadi aku tidak bisa mendekat. Wilayahnya seperti cahaya lilin yang bergoyang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi meridian jantungnya. Dia mundur ke pilar batu di tepi medan perang, memegang erat-erat ujung pakaiannya dengan ujung jarinya. Melihat Beatrice baik-baik saja, Dev merasa lega dan bisa menunjukkan keahliannya. Pedang tetua agung menjadi semakin gila, dan setiap pedang penuh dengan kebencian untuk menghancurkan dunia. Dia menghitung bahwa Torval perlu mempertahankan darah dan esensi pengawal sura dan tidak dapat membelah dirinya untuk saat ini, jadi dia mencurahkan semua gerakan pembunuhannya pada Dev. Cahaya bilah merah darah berubah menjadi bilah raksasa sepanjang 10 kaki, menebas dengan siulan tajam yang merobek ruang.
Gelombang udara tiba-tiba meledak di bawah kaki Dev, dan sosoknya bergerak 3 kaki secara horizontal seperti hantu. Bilahnya menebas tanah, dan batu bata yang mengilap langsung berubah menjadi bubuk. Retakannya cukup dalam untuk melihat tulang-tulangnya menyebar hingga 10 kaki jauhnya. Dev, aku ambil hidupmu untuk persembahan kepada anakku. Tetua Agung meraung, dan totem surah di gagang pedangnya tiba-tiba meledak menjadi darah. Aura seluruh orang itu melonjak ke tingkat ke-9 dispersi negeri peri, dan bilahnya memiliki tanda samar untuk menembus belenggu. Ini adalah gerakan membunuh yang putus asa yang membakar kekuatan asal. Tetua Agung ini mungkin akan mati bersama Dev. Putranya sudah mati, dan tidak ada gunanya hidup. Ayo. Mata Dev bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tidak lagi menahan diri. Dia melambaikan tangannya dengan keras, dan 2 bayangan hitam muncul dari tubuh Dev. Itu adalah 2 patung prajurit yang memegang kapak raksasa. Begitu patung itu muncul, ia mengeluarkan teriakan perang yang memekakkan telinga, dan bila kapak itu mengeluarkan rune emas, langsung membentuk perisai cahaya pertahanan rangkap 3. Ketika kepala paviliun Tianyuan melihat bahwa Dev telah memanggil 2 patung prajurit itu lagi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan gerakan melambaikan kipas giok melambat setengah detik. Torval sedikit terkejut dan berkata, patung perang kuno. Sungguh menakjubkan. Dia mendengar Sharon memperkenalkan bahwa Dev mendapatkan 2 patung prajurit dari reruntuhan, tetapi dia tidak menyangka bahwa patung-patung itu begitu kuat. Tetua Agung diliputi oleh kebencian saat ini, menyeringai, itu hanya benda mati, tidak bisa menghentikanku. Momentum pedangnya tidak berubah, dan bilah raksasa berwarna darah itu menebas dengan keras pada perisai cahaya. Dengan suara, bang, yang keras, lapisan pertama perisai cahaya hancur inci demi inci, tetapi kapak raksasa di tangan prajurit perunggu itu telah menebas wajahnya dengan kekuatan 1000 pon. Pada saat yang sama, prajurit lain mengikuti seperti bayangan, dan kapak raksasa itu menunjuk langsung ke arah pinggang Tetua Agung. Dev bergegas maju dengan pedang penebas naga di tangan, dan kekuatan pedang serta serangan kedua patung prajurit itu membentuk serangan segitiga. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda saling terkait, angin kapak itu ganas bagaikan guntur, bayangan pisau itu licik bagaikan ular berbisa, dan kekuatan pedang itu cukup tajam untuk menembus segalanya, langsung menekan cahaya pisau Tetua Agung dan membuatnya mundur selangkah demi selangkah. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki metode seperti ini? Tetua Agung terkejut dan marah. Peningkatan kekuatan jangka pendek yang ia peroleh dari pembakaran asal-usulnya tidak memiliki keuntungannya di bawah pengepungan 3 lawan 1. Setiap serangan patung prajurit kuno membawa kekuatan larangan kuno, yang membuat lengannya mati rasa, dan energi berwarna darah di pedang terus-menerus dihancurkan oleh bilah kapak. Dev melihat kelemahan Tetua Agung, dan pedang penenas naga berubah menjadi seberkas sutra, dan memotong lengan bajunya dengan suara embusan, meninggalkan bekas berdarah di baju besi bahu yang cukup dalam untuk melihat tulangnya. 3 lawan 1, Dev tampak jauh lebih santai, kalau tidak, akan sedikit sulit bagi Dev untuk menghadapi Tetua Agung ini, kecuali dia membiarkan Raja Iblis Awan Merah merasukinya. Namun, Dev tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Raja Iblis Awan Merah, bagaimanapun juga, ini adalah kartu trufnya. Yang terakhir, Raja Iblis Awan Merah suka pamer. Pada saat ini, di sisi lain medan perang, pembunuhan pengawal Sura telah memasuki tahap yang sangat panas. Para prajurit Sura yang terbangun oleh esensi darah tidak merasakan sakit, dan setiap ayunan pedang mereka ganas dengan tekad untuk mati bersama. Seorang tetua dari paviliun Tianyuan mencoba mengumpulkan dharma untuk melindungi dirinya, tetapi dihantam oleh 3 pengawal Sura pada saat yang sama. Cahaya peri yang melindungi tubuhnya hancur seperti kaca, dan dia terpotong menjadi beberapa bagian oleh bilah hitam itu bahkan sebelum dia sempat berteriak. Bunga darah bermekaran di langit di atas kota Liuli, dan para tetua dari paviliun Tianyuan berubah dari kesombongan awal mereka menjadi ketakutan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari separuh dari 12 tetua terbunuh atau terluka, dan beberapa yang tersisa juga berjuang keras dengan luka-luka dan dikelilingi oleh bayangan hitam pengawal Sura. Mundur. Master Paviliun dari Paviliun Tianyuan melihat bahwa situasinya tidak baik, dan menamparkan kipas gioknya di telapak tangannya, dan beberapa bilah angin seputih bulan meledak, memaksa pengawal Sura di depannya untuk mundur. Dia menatap Tetua Agung yang berlumuran darah itu, dan jejak kebencian melintas di matanya. Tetua Agung, kamu dan aku gagal hari ini, dan kita akan membuat Istana Sura membayar hutang darah ini di lain hari. Setelah itu, dia tidak ingin bertarung lagi, dan melambaikan lengan bajunya, dan segera angin sepoi-sepoi membungkus orang-orang yang tersisa dari paviliun Tianyuan, berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri.
Ketika Torval melihat Master Pavilion Tianyuan hendak melarikan diri, dia sangat marah sehingga dia ingin mengutuk. Mau pergi. Torval mendengus dingin, dan liontin giok sura di dadanya meledak menjadi cahaya keemasan lagi. Puluhan hantu sura terbang keluar dari liontin giok dan langsung menenun jaring besar di kehampaan. Master Pavilion Tianyuan menghantam permukaan jaring, seolah-olah menabrak dinding batu sungguhan, dan memuntahkan seteguk darah dengan erangan teredam. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah Master Pavilion Tianyuan. Dia dengan paksa membakar kekuatan abadinya untuk mematahkan sudut jaring, dan melarikan diri bersama sisa-sisanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan kata-kata kasar, Torval, Dev. Hutang hari ini, Pavilion Tianyuan akan mengingatnya. Orang-orang dari Pavilion Tianyuan mundur, dan sekarang hanya Dev, Torval dan putrinya, dan tetua agung disudutkan oleh dua patung prajurit yang tersisa di medan perang. Pisau sesepuh agung telah patah menjadi dua bagian, dengan setengah dari bilah tajam tertancap di dadanya, dan darah membasahi jubahnya, tetapi dia masih memegang dendamnya, tanpa rasa takut di matanya. Bunuh aku. Dia menatap Dev, meskipun aku kalah hari ini, aku tidak menyesalinya. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat untuk balas dendam Rocky. Dev menyingkirkan pedang penenas naga dan berjalan di depannya dengan tatapan yang rumit. Dia bisa memahami rasa sakit tetua agung karena kehilangan putranya, tetapi dia tidak bisa memaafkan tindakan pembunuhan gila tetua agung. Hidupmu seharusnya tidak diputuskan olehku. Dia menoleh ke Torval, kepala istana, orang ini adalah pengkhianat istana Sura, jadi kamu yang harus mengurusnya. Torval menatap Agung dengan wajah pucat dan terdiam cukup lama. Saudara di masa lalu, tapi sekarang saling bermusuhan, dan pertempuran berdarah hari ini benar-benar membuat pelipisnya memutih. Dia melambaikan tangan untuk mengusir pengawal Sura, dan bayangan hitam itu berubah menjadi titik-titik cahaya dan menyatu dengan tanah, tetapi bau darah di udara bertahan lama. Tetua Agung. Suara Torval terdengar lelah. Kau dan aku berasal dari sekte yang sama. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi mulai hari ini, kau bukan lagi anggota Istana Sura. Istana Sura tidak akan pernah menerimamu. Tetua Agung itu awalnya tertegun, lalu tertawa getir, kamu mengusirku. Hahaha. Pengusiran yang bagus. Aku kehilangan putraku dan segalanya. Apalah arti status Tetua Agung di Istana Sura bagiku? Tiba-tiba dia mencabut pisau tajam dari dadanya, membiarkan darah mengalir keluar, tetapi menegakkan tulang punggungnya dan berjalan keluar dari kota Liuli selangkah demi selangkah. Di bawah matahari terbenam, melihat punggungnya, tampak seperti seorang pria yang kesepian. Bersambung.